Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Semoga sehat dan tetap semangat meskipun belajar masih secara daring. Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang sejarah Islam di Indonesia. Namun sebelum dimulai pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan tujuan pembelajaran materi tersebut, siswa diharapkan mampu memahami tentang sejarah Islam di Indonesia, mulai dari kapan masuknya Islam ke Indonesia, cara-cara masuknya Islam ke Indonesia, siapa pembawa Islam ke Indonesia, beserta bukti-buktinya. Namun, sebelum membahas tentang sejarah Islam di Indonesia, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana keadaan bangsa Indonesia sebelum Islam datang. Yang pertama, ditinjau dari sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia sebelum Islam datang terdiri dari berbagai suku bangsa, masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Yang kedua, ditinjau dari agama atau kepercayaan, bahwa bangsa Indonesia sebelum Islam datang, bangsa Indonesia beragama Hindu yang lahir di India tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitabnya Weda. Sedangkan sebagian juga beragama Buddha yang lahir dari India tahun 500 sebelum Masehi dengan kitabnya Tripitaka. Dan sebagian lagi bangsa Indonesia menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan politeisme. Animisme adalah kepercayaan kepada roh, termasuk roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib, luar biasa, atau daya linuwih. Dan politeisme adalah kepercayaan yang mengakui adanya banyak Tuhan. Selanjutnya, ditinjau dari segi perekonomian, bahwa bangsa Indonesia sebelum Islam datang dari segi perekonomian, masyarakat Indonesia berdagang, bercocok tanam, beternak, dan berlayar atau nelayan. Mayoritas bangsa kita bercocok tanam, sedangkan penduduk di pesisir rata-rata berdagang dan berlayar atau nelayan. Sedangkan dari segi sosial politik, sudah ada banyak kerajaan, di antaranya Kerajaan Sriwijaya yang jaya pada abad 7 sampai 12, Kerajaan Singosari dari Jawa, Kerajaan Majapahit yang jaya pada masa Raja Hayam Wuruk dengan patihnya yaitu Gajah Mada. Pada tahun 1478 Majapahit mengalami keruntuhan. Sedangkan yang terakhir ditinjau dari segi suku bangsa, bahwa masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa beragam yang mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Kemudian kita membahas tentang bagaimana cara-cara masuknya Islam ke Indonesia. Cara-cara masuknya Islam ke Indonesia diantaranya 1. Perdagangan. Pada abad 7 sampai 16 Masehi, melalui para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India, hingga membentuk pemukiman pekojan atau perkampungan Arab.
berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Cara yang kedua, perkawinan, yaitu dengan menikahi putri bangsawan, raja atau adipati yang mempunyai pengaruh kuat dari segi sosial maupun politik, sehingga keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga mempercepat proses islamisasi. Contoh, Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri, Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. 3. Pendidikan, yaitu dengan cara halaqoh atau pembelajaran di rumah, yang menjadi cikal bakal terbentuknya pondok pesantren. Contoh, Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Dinta, dan Raden Patah mendirikan pondok pesantren Glagah Wangi Demak. 4. Dengan cara seni budaya. Contoh yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan kesenian wayangnya, dengan mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain dan menyisipkan ajaran Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat atau mencari kebenaran. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi meliputi sastra atau hikayat, babat, dan sebagainya, kemudian seni bangunan dan seni ukir. Cara yang kelima, tasawuf. Tasawuf adalah ajaran mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Tasawuf berkembang di abad ke-19 sampai 20. Beberapa tokoh terkenal pada waktu itu adalah Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsudin, Syekh Nuruddin Araniri, dan Syekh Abdul Somad. Cara yang terakhir adalah politik. Kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Sedangkan rute masuknya Islam ke Indonesia ada 2 jalur. Yang pertama, jalur utara dengan rute Arab, yaitu Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Sedangkan yang kedua, melalui jalur selatan dengan rute Arab atau Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Adapun bukti-bukti masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi antara lain adanya perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka, adanya pemukiman di Desa Barus, daerah pantai barat Sumatera Utara, hasil keputusan seminar tahun 1963 di Medan, dan berita Jepang tahun 784 Masehi menyebutkan terdapat kapal-kapal pose atau Melayu dan taseh Arab Persia. Abad ke-11 Masehi adanya penemuan makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Leran, Gresik. Yang terakhir abad ke-13 Masehi dengan bukti
Catatan perjalanan Marco Polo, pernah singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1292. Berita Ibnu Battuta yang melewati Samudra Pasai, dan adanya penemuan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Sumatera Utara yang berangkat tahun 1297 Masehi atau 676 Hijriah. Demikian pembahasan kali ini, sedangkan mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia dan faktor-faktor penyebab Islam berkembang dengan pesat di Indonesia, kita bahas minggu yang akan datang. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.